Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Radi. Wah, senang banget nih bisa kumpul dengan teman-teman di sini untuk bicarakan satu isu yang luar biasa karena isu mengenai leadership ini sering sekali dibicarakan oleh orang gitu ya. Dan kita kan bicaranya kan the future leader gitu ya. Dan kalau kita bicara the future leader tentunya kita berharap bahwa para calon pemimpin ini bisa disiapkan gitu ya untuk bisa menjadi pemimpin yang efektif. Kita sering mendengar apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Saya pengen tahu dulu. Mungkin di chat box ya, teman-teman boleh ditulis di nature, natural, alami atau nurture dibentuk gitu. Coba teman-teman masukkan nurture atau nature. Leadership itu nurture atau nature, dibentuk. Wah, Pak Iwan bilang dibentuk. Berarti siapapun bisa gitu ya. Bisa berdasarkan bakat dan juga bisa dibentuk. Oke. Pak Ari Tia Subagja, menurut Pak Ardi dibentuk. Wah, ini kayaknya banyak yang bilang dibentuk ya. Jadi setuju banget bahwa leadership ini adalah kualitas karakteristik yang sebetulnya bisa dibentuk gitu. Walaupun memang berdasarkan beberapa penelitian ada bakat alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan itu yang perlu kita pahami. Kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran daripada manusia itu, apa yang menjadi karakteristik dasar gitu ya. Jadi saya yakin di sini banyak yang juga pemimpin di dalam komunitas mereka sendiri sehingga tinggal mungkin nanti mengisi apa yang kira-kira merupakan kekurangannya karena tadi gitu ada natural karakteristik yang dibentuk yang mungkin sudah ada tinggal diasah kembali dan yang kurang itu tadi juga mungkin kita lihat apakah memang itu masih bisa diasah atau juga membangun teamwork gitu ya karena kita tidak harus menjadi kalau bahasa Inggrisnya jack of all trades gitu. Jadi menguasai semua hal gitu ya, tapi tidak dalam gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita bisa perdalam dan juga menjadi seorang spesialis yang kuat di satu bidang tersebut. Kembali lagi, saya senang banget gitu pada pagi hari ini ya bersama Pak Dr. Ervin, dimoderatori oleh Pak Hendradi, bicara tentang leadership. Jadi materi saya berkisar di leadership in the digital era, yang nantinya tentu lebih banyak kita diskusi. Jadi saya akan bicara 15-20 menit untuk sharing sedikit saja. Mungkin ada beberapa orang yang udah pernah ngelihat materi saya satu atau beberapa slide ya, tapi nggak apa-apa, refreshing aja. Saya akan bicara tentang current trends, kemudian the future of jobs, sama the leadership in the digital era. Karena saya mulai usaha kira-kira 30 tahun yang lalu ya, pada saat usia saya 19 tahun gitu. 30 tahun kemudian ketahuan deh umurnya ya. Tentu beda gitu kan. Zaman itu punya handphone aja itu udah keren banget gitu. Dan handphonenya masih gede-gede gitu ya, masih dibawa-bawa gitu di dalam mobil bentuknya kayak kotak. Kalau yang lahir atau yang sudah familiar pada saat era itu tentu mengetahui gitu ya. Jadi 30 tahun kemudian tentu beda gitu. Nah, ini kita akan bicarakan trennya seperti apa. Kemudian bagaimana dengan future of jobs karena leaders ini harus tahu gitu kan mengenai pekerjaan dan untuk kedepannya seperti apa gitu dan apa saja yang harus dibentuk gitu di dalam leadership karakteristik kita gitu ya, terutama di digital era ini.
Nah, terus nanti kita ngobrol-ngobrol lah setelah itu. Nah, sedikit perkenalan aja, saya tadi Pak Hendra udah nyampaikan adalah founder dan CEO Orbit Indonesia yang baru kita bentuk. Jadi Orbit Indonesia inilah perusahaan bentukan dari JG Corp bersama dengan Infomedia Digital, anak perusahaan dari Tempo Intimedia TBK yang punya Tempo dan majalah, koran dan seterusnya. Dan saya juga adalah founder dan chairman daripada Proven Force Indonesia dan juga JG Corp yang memang di-establish kira-kira 18 tahun lalu dalam rangka membantu perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya. Dan sekarang kita dari saya sendiri mulainya sekarang kita udah punya sekitar 2.400-2.500 karyawan yang berkiprah di berbagai sektor di dalam usaha kita. Saya juga pernah menjadi CEO di BUMN tahun 2009 sampai 2012 dan menjadi seorang rektor di IPMI International Business School dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah, sekarang balik lagi nih back to Habitat menjadi seorang pengusaha lagi. Tapi saya juga pernah di pemerintah, di Kementerian Desa sebagai penasehat menteri. Saya juga aktif di komunitas, saya sebagai ketua umum alumni Amerika Serikat, kemudian juga di berbagai macam menjadi ketua di ISMI, kemudian menjadi wakil ketua umum di Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan seterusnya. Di akademik saya juga ngajar, kemudian di media saya rajin nulis, tentu kekuatan saya memang lebih di bisnis gitu ya. Tapi ini tidak membuat saya juga lengah karena saya tetap belajar gitu ya. Saya baru saja mengikuti certification program, saya juga masih berkutat, insya Allah ini akan meneruskan disertasi saya dan terus belajar lah. I am a long life learner kira-kira gitu. Nah, bicara tentang JG Corp tadi ini kira-kira gambarannya. Jadi kita merambah ke berbagai bidang, kemudian salah satunya adalah Orbitin yang nanti saya akan bicarakan. This is our selected list of clients. Ada ratusan perusahaan yang kita sudah tangani selama hampir 19 tahun terakhir ini, mulai dari multinasional dan national company. Dan sejak 2 tahun lalu kita gabung sama Tempo. Tempo sebetulnya adalah klien kita sekitar 10-11 tahun yang lalu. Tapi sekarang menjadi mitra kita joint venture untuk membangun Orbitin, yang merupakan digital platform untuk membantu enterprise dalam accelerating and launching their business into orbit. Sebagian besar daripada mitra kita adalah UMKM, mahasiswa, para profesional juga, di mana kita menjadi inkubator, kemudian menjadi akselerator dan juga menjadi marketplace untuk service providers yang berguna untuk perusahaan. Kira-kira itu gambarannya. Kalau ngelihat bisnis modelnya kita di tengah, kemudian providernya itu adalah mitra-mitra kita, usernya itu ya pelajar, UMKM, profesional, startup dan seterusnya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun ya kita berkiprah ya kita sudah mulai mendapat traction yang bagus. Kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak gitu ya, asosiasi yang anggotanya 120.000 orang, kemudian kita pernah bantu Aprindo, kita pernah bantu Alumnas, dan berbagai macam korporasi lain gitu ya, yang saat ini alhamdulillah banyak mendapatkan tentu pencerahan dari kita gitu. Jadi ini lebih masif daripada PFI yang saya bentuk 18 tahun yang lalu, yang sekarang ini nakodai oleh para profesional yang luar biasa seperti Pak Ervin, Pak Hendradi, Pak Suwandi dan teman-teman lain. Dan saya terkonek oleh benua Eropa tadi gitu. Tapi sekarang enggak. Globalization can mean lewat udara gitu ya, dengan connectivity melalui internet, sehingga kita bisa terkonek secara virtual seperti yang terjadi teman-teman mungkin ya, kalau ada teman kita di Amerika atau di Eropa, di China, di Jepang, di Australia, kita bisa terkoneksi melalui Zoom, melalui Google Meet secara virtual. Bukan itu saja, tapi juga dengan aplikasi sosial media, kita juga tentu at any time bisa ngelihat what's going on gitu ya, berita cepat sekali. Tapi yang juga menarik adalah selain daripada konektivitas yang semakin meluas tadi,
Juga kita melihat urbanisasi. Urbanisasi itu bukan kembali lagi bukan hanya physical perpindahan dari desa ke kota, tapi juga terjadi gaya hidup yang metropolis gitu, yang urban gitu ya. Even di desa, saya juga kembali lagi, alhamdulillah sempat ngeliat gitu kan ke desa-desa selama menjadi penasehat menteri desa kurang lebih 3 tahun. Itu ngelihat di desa-desa juga sudah mulai terjadi urbanization, dan yang nggak kalah penting adalah terjadinya digitalization, terutama 2 tahun terakhir ini, di mana kita ngelihat bahwa orang mulai ketergantungan gitu. Kalau di China lebih cepat lagi, bahkan di 2019 digital ekonominya China itu udah lebih dari 30%, sekitar 36%, sehingga orang itu tidak menggunakan misalnya kalau melakukan payment itu nggak pakai uang kertas lagi, uang giral lagi gitu ya, tapi mereka menggunakannya itu e-money gitu ya, e-wallet gitu. Jadi dompetnya itu ya di handphone secara elektronik, sehingga kemana-mana tinggal tap aja dan kita udah bayar. Nah, Indonesia juga 2 tahun terakhir terutama ini lebih lebih canggih lagi gitu ya mengenai hal ini. Tapi kita masih masih jauh gitu dari apa yang kita lihat di China. Nah, dengan terjadi 3 hal itu, maka ada pergeseran di dalam basis kompetisi, di basis persaingan, di mana sekarang demand daripada pasar itu adalah terhadap smart organization. Waktu saya bentuk Proven Force Indonesia ini, kita fokusnya di productivity karena kita mau membantu perusahaan menjadi efficient, menjadi quality organization dan flexible organization. Artinya secara cost, quality dan choice ini mereka kuat gitu ya, sehingga perusahaan bisa menghasilkan produk atau service yang QCDS-nya itu kompetitif, quality, cost, delivery, sama service-nya. Nah, tapi sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Sekarang harus mengarah kepada innovation, bahkan menjadi smart organization. Jadi kalau kita bicara mengenai basis kompetisinya sudah berubah. Jadi tadi kalau quality, cost, delivery, and service kan bicaranya be cheaper, be better, be faster. Nah, ditambah lagi dengan be newer. Kita mesti bawa teknologi terbaru. Kita mesti punya cara untuk bisa masuk ke dalam customer enhancement gitu ya, experience. Nah, ini yang menarik karena saya baru mengikuti certification sebagai Certified Digital Transformation Professional yang tadi malam kita juga lakukan info session. Menarik banget gitu karena untuk melakukan digital transformation itu perlu kita menyelami secara mendalam bagaimana kira-kira perusahaan itu harus bertransformasi, organisasi itu harus bertransformasi, baik itu organisasi swasta mau bisnis ya, maupun organisasi pemerintahan, komunitas, asosiasi, akademik dan seterusnya, sehingga menjadi kompetitif gitu. Nah, saya ingin memainkan video, mungkin kalau udah lihat mohon maaf, tapi ini hanya 1 menit ya untuk menggambarkan betapa kedepannya itu yang namanya digital teknologi itu akan merambah di semua lini kehidupan kita, termasuk sebetulnya sudah mulai gitu ya. Ini di Jepang kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu untuk menggambarkan desa di Jepang gitu ya, small town. Jadi bukan di kota, di mana drone itu udah mengambil alih posisi untuk mendeliver misalnya. Jadi terus juga kalau bicara mengenai untuk menerima pesanan melalui artificial intelligence dengan speaker AI gitu kan. Jadi kita nggak perlu bahkan nulis-nulis lagi. Dan kita ke dokter juga nggak perlu physical datang. Ini juga udah terjadi di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat bahkan di desa ini kan penuh dengan pertanian. Pertanian itu juga nanti akan dilengkapi dengan smart agriculture. Nggak pakai orang atau sedikit orangnya. Toko pun juga berubah model gitu ya. Jadi hanya untuk mengambil secara fisik gitu barang-barang yang kita sudah pesen tadi di rumah melalui artificial intelligence. Dan transportasi juga sama gitu ya. Kalau sisi transportasi akan terjadi unmanned bus, di mana nggak perlu orang lagi gitu, nggak ada supir lagi di dalam
mobil ataupun bus tadi. Tetapi yang menarik dari sini adalah bahwa kalau bicara interaksi manusia tetap. Nah, Jepang mengintroduce konsep Society 5.0. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa harus ada integrasi antara nanti artificial intelligence, robotics gitu ya, dengan manusia. Karena kalau enggak kan kita nanti hidupnya sangat rigid gitu ya, dan tidak ada emosi. Makanya tadi digambarkan ada laki-laki, ada perempuan karena ada interaksi manusia yang tidak bisa tergantikan oleh robot. Tapi menarik nanti ya kita lihat. Ini tadi kan ditulis 2000XX gitu karena Jepang sendiri nggak tahu, dan semakin kita berjalan semakin kelihatan nih bagaimana kehidupan yang seperti tadi itu semakin nyata gitu ya. Kita udah bergeser dari hunting society, agrarian society, industrial society, information society baru beberapa tahun yang lalu, sekarang udah menjadi super smart society. Apa itu super smart society? Jadi super smart society adalah society yang sangat pintar gitu dan menggunakan bukan hanya intelligence manusia tapi juga intelligence daripada buatan gitu ya, artificial intelligence. Antara lain dengan smart phone kita, smart apps kita gitu ya. Jadi semua udah menggunakan apps gitu, yang mana tentu membuat kehidupan kita jauh lebih simple sebetulnya dengan adanya bantuan-bantuan teknologi tersebut. Nah, jadi dengan kayak gitu, bagaimana dengan pekerjaan gitu ya, the future of job gitu. Karena kalau misalnya kita lihat pekerjaan kan tadi apakah akan digantikan dengan robot. Nah, kalau ngelihat dari laporan Future of Jobs dari World Economic Forum di 2020, kita melihat bahwa ada terjadi pergeseran gitu yang terdampak oleh COVID-19. Yang pertama adalah yang paling besar adalah banyak orang-orang yang kerjanya itu remote gitu ya, tidak di kantor lagi, jadi bisa di rumah, bisa di kafe, bisa dimanapun, sehingga nanti kantor itu akan berubah fungsi juga gitu, bukan nggak seperti dulu gitu kan, semua harus dilakukan di kantor. Jadi yang tidak kalah, yang juga menarik adalah selain daripada work from home, work remotely, itu juga terjadi akselerasi terhadap digitalisasi work processes. Nah, accounting, kemudian video conferencing, digital tools ini akan semakin populer gitu, dan semuanya akan tersimpan di cloud gitu ya, mungkin nggak di server kita lagi, dan terjadi otomasi daripada tugas-tugas gitu. Dengan adanya robotics, dengan adanya artificial intelligence, dan juga penggunaan apps yang canggih dalam rangka nanti pekerjaan itu menjadi produktif dan lebih efisien, kira-kira gitu. Dan tentunya ini akan mengurangi workforce gitu ya, dan perlu accelerate the implementation of upskilling atau reskilling. Ini penting. 41% perusahaan merasa perlu merubah cara kerja, sehingga perlu membekali juga karyawannya dengan skill set yang baru gitu ya. Jadi membuat program-program baru di dalam perusahaan. Nah, begitu juga dengan pekerjaannya ya. Pekerjaan yang sedang sekarang menanjak itu data analyst, scientist, ada big data specialist, AI and machine learning specialist. Ini pekerjaan-pekerjaan yang relatif baru gitu ya, dan juga kalau kita lihat karena ini emerging dan masih sangat sedikit jumlahnya, penghasilan mereka juga tinggi gitu, termasuk di Indonesia gitu ya, mencari data analyst, big data specialist, AI dan machine learning specialist ini susah, dan juga tentunya gajinya juga tinggi-tinggi gitu, sehingga nggak bisa disamakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang terutama yang repetitif gitu. Dan kita akan lihat pekerjaan-pekerjaan seperti accountant, bookkeeper, payroll clerk, yang memasukkan data-data gitu ya, material recording, stockkeeping, pekerja pabrik, dan administratif, dan seterusnya, ini akan semakin tergantikan gitu. Karena pekerjaannya itu repetitif, bisa diulang-ulang, dan akan tentunya bisa tergantikan gitu dengan artificial intelligence dan robot gitu ya. Nah, jadi
gimana nih menyikapinya? Kita perlu membentuk leadership, karena leadership itu robot tuh nggak bisa, artificial intelligence nggak bisa menjadi pemimpin gitu ya, karena otaknya itu, strateginya tuh harus dari para pemimpin, dan pemimpin itu memang tentu manusia gitu ya. Kalaupun ada pemimpin-pemimpin yang robot, itu hanya di film-film saja gitu ya. Paling tidak saat ini gitu ya, nggak tahu kalau nanti gitu. Yang jelas kita harus membentuk leadership in the digital era. Menurut World Economic Forum lagi, waktu tahun 2015 mereka bikin ini. Jadi mereka, saya juga sering presentasikan ini, menyampaikan bahwa ada 5 keahlian yang dibutuhkan di masa mendatang, di tahun 2020 ya, tahun lalu gitu. Yaitu complex problem solving, social skills, process skills, system skills, sama cognitive skill. Nah, kompleks problem solving ini nggak bisa oleh robot gitu, karena manusia itu punya kelebihan, yaitu dia bisa mencerna berbagai macam isu-isu yang ada di sekitarnya, kemudian mencoba untuk menelaah bagaimana menyelesaikan masalahnya. Perlu ada kreativitas gitu. Sementara kreativitas itu tidak dimiliki oleh robot dan AI, karena AI dan itu bekerja berdasarkan algoritma yang nanti menelaah apa saja sih yang harus apa saja yang menjadi kemungkinan-kemungkinan. Jadi the list of possibilities, probability gitu ya. Sehingga nanti mereka tinggal ngelihat itu dan mencari yang paling baik yang mana gitu. Tapi unsur-unsur emosi dan lain-lain itu nggak bisa masuk gitu. Jadi semuanya berdasarkan algoritma. Apalagi social skill gitu kan, bagaimana koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring dan seterusnya, itu juga perlu emotional intelligence, dan saat ini jelas tidak dimiliki oleh robot dan seterusnya. Proses skill juga demikian, perlu ada mendengar secara aktif, punya logical thinking, dan juga senantiasa monitoring gitu ya. Begitu juga dengan judgment, decision, dengan system skill, serta cognitive skill yang namanya fleksibilitas, agility, kreativitas, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, visualisasi juga itu sulit gitu ya untuk dimiliki oleh robot gitu. Secanggih apapun saat ini gitu. Sehingga ini 5 hal ini hanya bisa dimiliki oleh manusia, dan kalau manusia punya 5 most demanded skill ini, mereka tidak bisa tergantikan oleh fungsinya oleh robot, kira-kira gitu. Nah, di 2020 pada saat World Economic Forum mengeluarkan laporannya kembali, kurang lebih sama gitu ya apa yang mereka temukan gitu. Kali ini kreativitas, originality, dan inisiatif tuh menjadi nomor 1. Kenapa? Mungkin juga karena COVID-19 juga ya, karena perlu kreativitas, originalitas, karena kan ini hal yang baru. 100 tahun yang lalu kurang lebih memang ada pandemi flu Spanyol gitu kan. Tapi kondisinya berbeda pada saat itu dengan sekarang gitu kan. Sekarang kan terjadi globalisasi, perpindahan atau movement gitu ya, orang dari satu negara ke negara lain, satu tempat ke tempat lain lebih mudah gitu dengan adanya penerbangan, dengan adanya mobil, dengan adanya kereta dan seterusnya yang canggih-canggih. Ini perputaran perpindahan orang, movement of people itu lebih banyak gitu, sehingga perlu ada originalitas dan inisiatif gitu ya untuk menyelesaikan problem itu. Dan tentunya juga nggak terlepas dari complex problem solving initiative, active learning, learning strategies, emotional intelligence, dan analytical thinking dan innovation. Ini penting karena nggak bisa tergantikan kembali lagi oleh robot secanggih apapun. Dan pada saat ini current skills and focus adalah bagaimana berpikir secara analytical, bagaimana berinovasi, teknologi design, programming, leadership and social influence, active learning, dan semua inilah kira-kira ya yang kita lihat ini semuanya memang tidak tergantikan oleh robot gitu, keahlian-keahlian yang ada di depan mata kita ini. Nah, menurut Bloom's Taxonomy, jadi dalam pembelajaran kita lifelong learning tadi, kita harus belajar untuk kreasi. Bukan hanya ingat ya, zaman-zaman kita dulu SD, SMP, SMA, mungkin banyak
diminta untuk mengingat Pancasila, mengingat secara geografi apa ibu kota dari ini, negara ini, dan seterusnya gitu ya. Padahal sekarang sudah ada Google gitu, sehingga kita mau nanya apapun nggak usah nginget-nginget, tinggal di Google aja gitu. Begitu juga dengan understanding. Ini semua bisa udah tersedia gitu. Nah, aplikasinya ini adalah tingkat menengah. Jadi kalau kita bicara leadership gitu ya, semakin di bawah kita, kita hanya cuma bisa mengingat dan memahami, ya kita akan ada di piramid yang bawah gitu. Tapi kalau kita mau ada yang di tengah, kita bisa aplikasi dan bisa menganalisa secara mendalam. Kita bisa differentiate, organize, relate, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau berada di atas di piramid tingkat atas, kita harus bisa mengambil keputusan yang luar biasa, praise, argue, defend, judge, select, support, value, kritik, dan seterusnya. Dan kita harus bisa produce new or original work. Dengan design, assemble, construct, conjuncture, develop, formulate, author gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita pengen share gitu sama teman-teman, sehingga nanti bagaimana naik di dalam tangga organisasi, ya hal-hal ini yang perlu dipelajari. Kalau kita mau di bawah aja, ya udah kita belajar hal-hal yang kita ingat-ingat aja gitu. Misalnya jadi buruh pabrik gitu kan, itu di bawah tuh. Jadi ingat bagaimana caranya packing gitu ya, bagaimana memproduksi ini, bagaimana dan seterusnya. Jadi semakin kita ke atas, semakin kita bisa meningkat di dalam organisasi. Dan perlu ada karakteristik effective leader, positive energy, balance life, create synergy. Ini sekedar gambaran aja. Tapi nanti saya rasa Pak Ervin bisa share lebih lanjut lagi. Kemudian inilah kenapa saya rasa Pak Ervin, Pak Dr. Ervin dan Pak Hendradi berinisiatif untuk membuat program DPFI untuk membantu para future leader gitu ya. Karena kita ingin future leader itu bukan hanya bisa remember sama understand. Mungkin di saat-saat sekarang ada teman-teman yang banyak yang hanya bisa remember sama understand, tapi mereka mau bisa apply, analyze. Apalagi nanti mau create dan evaluate gitu kan, mau menjadi orang-orang yang memiliki skill yang tingkatannya tingkat di atas gitu. Nah, ini penting untuk membangun skill tadi. Tapi ya udah, tapi kalau misalnya memang mau tetap berada di piramid tingkat bawah, ya cukup remember sama understand aja. Cuman hati-hati karena rentan untuk didisrupsi oleh teknologi terbaru, terutama robot dan artificial intelligence, sehingga nanti bisa tergantikan gitu posisinya. Saya rasa itu sih ya secara gambaran besarnya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mohon maaf Pak Hendradi, waktunya agak lewat dikit gitu ya, tapi mudah-mudahan membantu untuk memulai diskusinya. Nanti Pak Ervin mungkin bicara lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.